الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، والحمد لله الذي أتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمده على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة، وفرض عليه بيان ما أنزل إلينا. فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها خير الزاد ليوم المعاد، وتقللوا من الدنيا وتخففوا من أحمالها وأثقالها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari raya, hari yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima setiap puasa yang telah kita lakukan, agar menerima setiap salat yang kita laksanakan, menerima setiap uang yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan. Dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima seluruh amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Puasa kita yang penuh dengan harapan dan kegembiraan ini, maka begitu pula di dalam hari raya ini kita penuhi pula dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaimi farhatain." Sesungguhnya orang yang berpuasa bulan Ramadan, maka baginya dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrih. Dia berbahagia, bergembira ketika berbuka puasa, wa farhatun bi liqa'i rabbih. Dan dia nanti akan berbahagia ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa pahala yang berlimpah dan banyak. Ketika kita melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan ini, maka perlu juga kita terus berusaha menjalankan setiap ketaatan. Maka sungguh betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah yang sangat-sangat banyak dan besar. Maka marilah kaum muslimin sekalian, kita bersama-sama berbahagia, bersama-sama bergembira, dan marilah menyebarkan setiap kegembiraan ini, kemeriahan ini kepada seluruh kaum muslimin, kepada keluarga, kepada kerabat dan siapapun. Maka sudah semestinya seorang muslim pada hari ini dia bergembira. Seharusnya seorang muslim pada saat ini dia berbahagia. Karena hari raya kaum muslimin, hari raya Idul Fitri adalah hari kebahagiaan untuk semua kaum muslimin, dimanapun dia berada, dimanapun dia bertempat. Maka sudah menjadi hak kaum muslimin adalah untuk saling mendengarkan, saling mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, dan saling memberikan motivasi, saling memberikan dukungan dan andil kepada sesama, kepada din ini, dan andil untuk umat seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin 'idan." Sesungguhnya setiap manusia, setiap kaum itu mempunyai hari rayanya. Fahada 'iduna. Dan lihatlah, inilah bentuk hari raya kita ini.
untuk hari raya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hakikat hari raya ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur atas setiap bimbingan dan anugerah kekuatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita mampu untuk beribadah, kita mampu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan yang telah Allah berikan kepada kita ini. Sehingga dengan semua anugerah itu kita mampu menyempurnakan, kita mampu untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka salah satu tujuannya adalah bagaimana kita sempurna dengan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya setiap apa yang kita lakukan pastilah banyak salah dan kekurangan. Maka teruslah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan teruslah bersyukur. Maka dengan terus mengagungkan dan bersyukur, disitulah bentuk kesempurnaan. Kita mampu untuk menyempurnakan ibadah adalah kemuliaan yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan itu pula kita bisa memfokuskan, mengkhususkan dan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan dan di setiap detik setelahnya hingga kita nanti husnul khatimah. Allahumma amin. Maka inilah jemaah sekalian, karunia dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang mestinya setiap kita untuk terus mensyukurinya. Kita bisa mendirikan salat, kita bisa berpuasa, dan kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita. Itu karena Allah memberikan kemampuan kepada kita. Allah menghendaki dari kita ini untuk bisa berbuat baik, bukan karena kita ini hebat, tidak, tetapi karena anugerah dan kekuatan yang Allah limpahkan kepada kita. Maka dengan memaknai hakikat ini, Allah akan menambah dan memberkahi setiap langkah kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan yang kita jalani saat ini tidak akan membahagiakan. Hati kita ini akan terus gundah gulana, jauh dari ketentraman. Pikiran kita ini tidak akan nyaman kecuali kita memposisikan diri sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus mengabdikan diri kepadanya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ulaika lahumul amn, orang-orang yang akan mendapatkan ketentraman dalam jiwanya, dalam hatinya, dan mendapatkan bimbingan Allah. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang beriman, dan dengan keimanan itu tidak tercampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hakikat yang kedua adalah bagaimana kita ini sebagai penduduk bumi tidak ada pilihan kecuali kita hidup bersama Islam. Kita hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita sebagai makhluk yang menentukan hidup kita, tidak. Tetapi Allah Sang Penciptalah yang menentukan hidup kita ini. Karena hakikatnya setiap wujud apapun itu, alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diridhoinya lah yang menjadi pilihan kita, bukan kita yang menentukan pilihan itu. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah. Demi Allah, bahwasanya tidak ada sesiapapun yang mendengar tentang ajaran Islam ini, Yahudiyun wala Nasraniyun,
baik dia seorang Yahudi, baik dia seorang Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar, dan dia mati meninggal dalam kondisi tidak beriman, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Maka tidak ada seorang pun yang bisa menyimpang dari konsep kenabian ini, baik konsep dasarnya maupun cabang dari setiap urusan kehidupannya. Walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Sungguh ketika sekiranya Nabi Musa masih hidup, tidak ada pilihan kecuali dia akan mengikutiku. Maka itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia ketika sudah menjadi umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman dan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan yang menyelamatkannya kecuali di jalan al-Islam, di jalan dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seberapa jauh terjadi kerusakan dari umat ini, penyimpangan dari seorang muslim, sesungguhnya dinul Islam ini akan tetap terjaga. Konsepnya akan tetap kokoh sepanjang masa. Tidak ada siapapun dari makhluk ini yang akan dapat menumbangkan konsep dinul Islam ini. Maka keselamatan dunia dan akhirat tidak akan tercapai kecuali dengan konsepnya pemilik jagat raya ini. Maka di akhir kami wasiatkan kepada para perempuan, para ibu-ibu, para saudari-saudari, sesungguhnya fitnah perempuan bagi laki-laki lebih besar daripada fitnah laki-laki bagi perempuan. Oleh karena itu Allah memberikan kode etik, Allah memberikan konsep, Allah memberikan rambu-rambu, sehingga syariat melarang bercampurnya laki-laki dan perempuan. Syariat mempersempit ruang lingkup agar perempuan tidak menjadi fitnah bagi laki-laki dan begitu pula sebaliknya. Maka sehingga keduanya tidak melanggar setiap kode etik dan rambu-rambu syariat Islam. Maka sungguh berbahagia ketika seorang perempuan yang bersabar dengan ruang lingkupnya yang lebih sempit tersebut untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan menghiraukan, dengan tidak menggubris setiap perkataan dan ridha dari manusia. Yang dia cari adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Fasalihat qanitat hafizatil lil ghaibi bima hafizallah. Seorang perempuan yang salihah, seorang perempuan yang taat adalah ketika dia menjaga kehormatan suaminya, karena Allah Subhanahu wa taala memampukan dia, membimbing dia untuk menjadi wanita yang salihah. Maka sungguh berbahagia seorang putri yang menjadi sebab orang tuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang putri yang bersabar dalam tarbiyah dan pendidikan Islam, sehingga dia menahan diri untuk tidak menggoda kaum laki-laki. Begitu pula menahan diri untuk tidak tergoda oleh kaum laki-laki. Man ibtuliya bi syai'in minal banat fasabara 'alaihinna kunna lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia seorang putri, seorang anak perempuan, seorang saudari perempuan, maka dia bersabar atas saudari dan putrinya tersebut, maka mereka akan menjadi penghalang dari api neraka. Maka sungguh berbahagia setiap kaum muslimin yang memperhatikan putri-putrinya, memperhatikan saudari-saudarinya. Maka sungguh berbahagia ketika seorang istri yang dia bebas memilih dari pintu manapun dia akan masuk surga. Idza shallatil mar'a khamsaha, ketika seorang perempuan mendirikan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan di bulan Ramadan dia berpuasa, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya, qila laha,
maka dianugerahkan baginya, diberikan kepadanya pilihan, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah ke pintu surga, masuklah kepada surga Allah dari manapun pintu yang kamu pilih. Maka jadilah perempuan-perempuan yang salihat, jadilah putri-putri yang menjadi pintu surga bagi orang tuanya. Jadilah seorang ibu yang menjadikan putra-putrinya generasi yang saleh dan salihah. Khairun nisa'i imra'atun idza nadarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik perempuan adalah ketika engkau melihat mereka membahagiakanmu. Wa idza amartaha ata'atka. Dan apabila engkau menyuruh mereka, mereka taat. Wa idza ghibta anha hafizatka. Dan apabila engkau pergi jauh darinya, dia menjaga kehormatannya. Fi nafsiha wa malika. Menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan keluarganya. Wahai para ayah bunda sekalian, saudara-saudari sekalian, jagalah putri-putri, jagalah saudari-saudarimu. Marilah ajarkan kepada mereka semuanya untuk cinta kepada syariat Islam. Pakaikan kepada mereka semuanya pakaian iman dan pakaian ketakwaan. Jadikan mereka cinta kepada ulama, jadikan cinta kepada Al-Quran, cinta kepada masjid. Jangan biarkan sesiapapun yang tidak seharusnya mendekat boleh untuk mendekat. Tutuplah setiap ikhtilat, rapat-rapat agar tidak siapapun bisa mendekat. Kecuali nanti ada seorang yang dia ahli solat dan membawakan kepada bapak-bapak sekalian, untuk putri-putri kita semuanya seperangkat alat solat. Maka kecuali itu, maka jangan boleh siapapun untuk mendekat. Maka marilah di akhir kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya hidayah dan bimbingannya hingga kita husnul khatimah. Jangan lupakan pula doa-doa bagi saudara-saudara kita yang sekarang ini melaksanakan hari raya di bawah penjajahan, yang melaksanakan sholat id tetapi dengan penuh rasa takut dan khawatir, yaitu saudara-saudara kita di Palestina yang kita saat ini sholat dengan kondisi nyaman. Mereka sholat dalam kondisi di atasnya pesawat-pesawat yang setiap saat mengintai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك غفرانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا ولذرياتنا يا حي يا قيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المرابطين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.